Perkenalkan, nama saya Priscilla Sonia Litu Sukandar dari Program Studi Teknik Biomedis Angkatan 2020 dengan NIM 2045678 TK 50208. Di sini saya akan mempresentasikan prediksi diabetes menggunakan machine learning. Selanjutnya, kita akan mengenali apa itu diabetes. Diabetes mellitus atau yang biasa disebut diabetes merupakan penyakit yang disebabkan oleh peningkatan kadar glukosa dalam darah. Penyakit ini dapat terjadi ketika pankreas tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup bagi tubuh atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkannya. Terdapat 3 tipe diabetes, yaitu ada tipe 1, tipe 2, dan gestasional. Pada tipe 1, terjadi reaksi autoimun yang menghancurkan sel-sel di pankreas yang berfungsi untuk membuat insulin, atau bisa disebut sebagai sel beta. Sedangkan pada diabetes tipe 2, disebabkan oleh usia, riwayat keluarga diabetes, tekanan darah tinggi, kadar trigliserida yang tinggi, dan penyakit jantung atau stroke. Lalu, tipe yang ketiga yaitu gestasional. Ini adalah terjadi akibat peningkatan kadar gula darah pada wanita hamil di mana diabetes tidak terdeteksi lebih awal sehingga dapat menyebabkan diabetes tipe ini. Menurut WHO, jumlah penderita diabetes terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 1980, terdapat 108 juta penderita diabetes. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat cukup signifikan di mana penderita diabetes mencapai 422 juta. Selain itu, ada pakar yang memperkirakan bahwa tahun 2045 penderita diabetes akan mencapai angka 629 juta. Hal ini akan menjadi perhatian penting karena diperlukan deteksi dini atau prediksi tahap awal dari diabetes untuk mencegah maupun menangani penyakit ini. Sayangnya, pada saat ini terdapat metode konvensional untuk mendeteksi diabetes yang menggunakan tes laboratorium seperti glukosa darah puasa dan toleransi glukosa oral dapat memakan banyak waktu sehingga diperlukan metode yang lebih efektif untuk memprediksi diabetes pada pasien. Oleh karena itu, digunakan pendekatan machine learning untuk mendapatkan hasil yang signifikan dan tepat. Dataset yang digunakan pada proyek ini berasal dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease yang didapatkan dari Kaggle yang memiliki beberapa batasan diterapkan pada pemilihan ini dari basis data yang lebih besar. Data yang ada merupakan data dari perempuan berusia minimal 21 tahun yang berasal dari suku Indian Pima. Nah, dataset ini terdiri dari beberapa variabel prediktor medis dan satu variabel target. Variabel-variabel tersebut terdiri dari 9 variabel. Variabel-variabel tersebut antara lain yaitu kehamilan, yaitu yang menunjukkan intensitas kehamilan atau berapa kali hamil. Yang kedua, konsentrasi glukosa selama plasma 2 jam dalam tes toleransi glukosa oral. Yang ketiga, ada tekanan darah diastolik, ada ketebalan kulit, ada insulin, ada body massa index, ada fungsi silsilah diabetes, usia, dan hasil. Untuk hasil ini terdiri dari variabel kelas yaitu bernilai 0 atau 1. Pada dataset ini semua bertipe integer atau float di mana nilai yang ada pada dataset berupa angka. Selanjutnya, terdapat metodologi. Pada metodologi ini terdapat diagram alir yang menunjukkan proses pada proyek ini. Yang pertama ada pembacaan dataset, kemudian preprocessing data, kemudian pengaplikasian algoritma, lalu evaluasi performa, selanjutnya perbandingan analisis dari algoritma berdasarkan akurasinya, dan yang terakhir adalah hasil. Pada preprocessing data, data akan dibaca kemudian diperiksa apakah ada nilai yang hilang. Nilai yang hilang di sini merupakan nilai yang bernilai 0. Nilai 0 di sini akan digantikan sebagai non-values atau tidak dianggap sebagai angka. Non-values ini kemudian akan diisi dengan median value dari
nilai median orang yang sakit maupun nilai median orang yang tidak sakit. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan korelasi matriks. Korelasi matriks diperlukan untuk memeriksa jenis hubungan yang ada di antara variabel-variabel pada dataset. Jika nilai korelasi positif atau lebih dari 0, maka nilai satu variabel akan meningkat seiring dengan meningkatnya nilai variabel yang lain. Sedangkan jika nilai korelasi kurang dari 0 atau negatif, maka ketika nilai satu variabel meningkat, maka variabel lainnya akan menurun. Selain itu, jika nilai korelasi sama dengan 0, maka tidak ada korelasi di antara variabel-variabel tersebut. Dapat dilihat pada matriks korelasi bahwa tidak ada fitur yang memiliki nilai korelasi yang sangat tinggi dengan nilai hasil. Beberapa fitur memiliki korelasi negatif dengan nilai hasil, dan beberapa fitur memiliki korelasi yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai negatif pada kotak-kotak matriks, dan nilai tertinggi yang ada pada kotak matriks tersebut adalah nilai angka 1. Selanjutnya, pada preprocessing data juga dilakukan pencarian outlier. Pada pencarian outlier yang digunakan menggunakan LOF atau Local Outlier Factor. Local Outlier Factor merupakan algoritma pembelajaran mesin tanpa pengawasan yang menggunakan kepadatan titik data dalam distribusi sebagai faktor kunci untuk mendeteksi pencilan. Outlier ini digunakan untuk menentukan lower dan upper pada dataset. Selanjutnya, dilakukan standarisasi nilai X dengan metode Robust. Nah, metode Robust ini meminimalkan pengaruh outlier dan data yang tidak normal pada model regresi. Selanjutnya, terdapat beberapa algoritma machine learning yang diaplikasikan pada metode yang digunakan untuk dataset yang akan diproses. Terdapat 7 algoritma ataupun model yang digunakan. Yang pertama ada linear regression, ada k-nearest neighbor, decision tree, random forest, support vector machine, extreme gradient boosting, dan light GBM. Selanjutnya, setelah penerapan algoritma machine learning pada dataset yang diperoleh sebelumnya, dilakukan tes performa dengan meneliti akurasi yang didapatkan pada setiap algoritma yang dipilih. Yang pertama ada linear regression dengan akurasi 84,75%, k-nearest neighbor dengan akurasi 83,72%, decision tree dengan 83,86%, random forest dengan 87,89%, support vector machine dengan 84,88%, XGB dengan 88,202%, dan yang terakhir light GBM dengan akurasi 87,90%. Terlihat dari seluruh algoritma yang digunakan, akurasi tertinggi ada pada XGB. Namun tidak berhenti pada titik sini saja, selanjutnya akan dilakukan model tunning untuk ketiga algoritma dengan akurasi yang tertinggi, yaitu random forest, XGB, dan light GBM. Setelah dilakukan tunning dengan optimisasi model menggunakan hyperparameter, dilanjutkan dengan mengetes akurasi pada setiap algoritma yang sudah ditunning. Ada random forest, XGB, dan light GBM. Untuk random forest memiliki akurasi 88,54%, XGB dengan 89,71%, dan light GBM dengan 89,59%. Setelah didapatkan nilai akurasi pada setiap model yang sudah ditunning, didapatkan bahwa base model dengan tingkat akurasi tertinggi adalah extreme gradient boosting atau XGB dengan akurasi sebesar 89,71%. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma ini dapat dan mampu secara efektif melakukan prediksi diabetes dengan cepat. Harapannya, sistem yang dirancang dengan algoritma ini dapat digunakan untuk memprediksi ataupun mendiagnosis penyakit lainnya. Proyek ini masih dapat diperluas dan ditingkatkan untuk
otomatisasi analisis diabetes, termasuk beberapa algoritma machine learning lainnya. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan pada proyek ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.